Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Aulia Wiganda di sini. Saya akan menjelaskan tentang problematika munculnya golput di dalam pemilu. Golput biasanya sering muncul jelang atau saat pemilu dilaksanakan. Otoritas yang berwenang pun biasanya memberikan imbauan agar para pemilih tidak melakukan golput. Lantas, apa sebenarnya golput itu? Golput politis adalah orang-orang yang percaya pada negara dan pemilu. Hanya saja kelompok ini memilih untuk tidak mencoblos karena merasa bahwa kandidat-kandidat di dalam pemilu tersebut tidak mampu mewadahi kepentingan serta preferensi politik mereka. Adapun golput terbagi menjadi dua macam. Pertama, karena persoalan teknis. Kedua, yakni sebagai bentuk protes karena tak ada kandidat yang dianggap pantas. Untuk golput yang pertama biasanya dilakukan oleh orang yang tak bisa datang ke TPS karena memilih melakukan kegiatan lain. Dengan kata lain, hal ini dilakukan oleh kalangan yang apatis dalam urusan politik. Sedangkan golput yang kedua disebut golput ideologis karena mereka memiliki argumentasi yang kuat dan masuk akal. Berdasarkan hal tersebut, golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas untuk menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di tempat pemilihan suara atau TPS hanya karena alasan teknis seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput. Begitu pula, persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekedar rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas. Pengecualian yang kedua dari golongan ini adalah dari istilah golput tidak hanya memurnikan wawasan mengenai kelompok itu, melainkan juga sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya pengaburan makna, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jaga kerukunan, jaga persatuan. Ini kan memilih pemimpin yang amanah. Jangan sampai diganggu memilih dengan berbagai provokasi-provokasi yang tidak sehat, yang membahayakan itu. Sampai juga mari kita ingatkan jangan golput. Gunakan hak pilih sebagai bagian dari masyarakat yang punya nilai lebih, masyarakat intelektual yang memelopori untuk menggunakan hak pilih, jangan golput. Ini saya kira salah satu pesan yang tadi. Oleh karena itu, tingginya angka golput menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas calon terpilih. Akibatnya, pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena kurangnya dukungan politik dari masyarakat. Maka dari itu, harus ada upaya yang maksimal untuk meminimalisir meningkatnya angka masyarakat yang tidak memilih atau golput. Karena kualitas pemilu secara tidak langsung juga bisa dilihat dari legitimasi pemimpin yang terpilih. Semakin kuat dukungan dari rakyat, maka semakin kuat juga tingkat kepercayaan dari rakyat itu sendiri. Sekian dari saya, video tentang penjelasan problematika munculnya golput di dalam pemilu. Terima kasih.